Sambungan bagian 2. Melansir Togetsu, oligarki berasal dari kata Yunani oligarches, yang berarti sedikit, yang memerintah. Jadi, oligarki adalah struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh sejumlah kecil orang yang dapat terkait dengan kekayaan, ikatan keluarga, bangsawan, kepentingan perusahaan, agama, politik, atau kekuatan militer. Semua bentuk pemerintahan, seperti demokrasi, teokrasi, dan monarki dapat dikendalikan oleh oligarki. Adanya konstitusi atau piagam formatif serupa tidak menghalangi kemungkinan oligarki memegang kendali yang sebenarnya atas pemerintahan. Di bawah hukum bisi oligarki, semua sistem politik akhirnya berkembang menjadi oligarki. Dalam demokrasi, oligarki menggunakan kekayaan mereka untuk mempengaruhi pejabat terpilih. Dalam monarki, oligarki menggunakan kekuatan militer atau kekayaan mereka untuk mempengaruhi raja atau ratu. Secara umum, para pemimpin oligarki bekerja untuk membangun kekuatan mereka sendiri dengan sedikit atau tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Istilah oligarki dan plutokrasi sering membingungkan. Para pemimpin plutokrasi selalu kaya, sedangkan para pemimpin oligarki tidak perlu kaya untuk mendapatkan kendali. Jadi, plutokrasi selalu oligarki, tetapi oligarki tidak selalu plutokrasi. Pada 600-an SM, ketika Yunani, negara kota dari Sparta dan Athena, diperintah oleh kelompok elit bangsawan berpendidikan, pemerintahan oligarki berjaya. Keuntungan oligarki. Oligarki biasanya bekerja secara efisien. Kekuasaan ditempatkan di tangan beberapa orang yang keahliannya memungkinkan mereka membuat dan menerapkan keputusan dengan cepat. Dengan cara tersebut, oligarki lebih efisien daripada sistem pemerintahan di mana banyak orang harus membuat semua keputusan dalam semua kasus. Dengan mempercayai kebijaksanaan oligarki yang berkuasa, orang-orang bebas untuk fokus pada karir, keluarga, dan hiburan mereka. Dengan cara ini, oligarki juga dapat memberikan lebih banyak waktu untuk inovasi teknologi, karena salah satu tujuan utama oligarki adalah stabilitas sosial. Maka keputusan oligarki cenderung konservatif untuk melestarikan status quo. Akibatnya, orang cenderung tidak dirugikan oleh perubahan kebijakan yang ekstrem dan berpotensi berbahaya. Kekurangan oligarki. Oligarki biasanya meningkatkan ketimpangan pendapatan karena terbiasa dengan gaya hidup mereka yang mewah dan istimewa. Para pemain oligarki dan rekan-rekan dekat mereka sering mengantongi sebagian besar kekayaan negara secara tidak proporsional. Oligarki bisa menjadi stagnan. Oligarki cenderung bersifat klan, bergaul hanya dengan orang-orang yang memiliki nilai yang sama. Meskipun hal ini dapat memberikan stabilitas, hal ini juga mencegah orang-orang dengan ide dan perspektif baru memasuki kelas penguasa. Oligarki yang mendapatkan terlalu banyak kekuasaan dapat merugikan rakyat dengan membatasi pasar bebas.